Hei, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan mereview sebuah buku bagus, khususnya bagi Anda yang sudah berusia di atas 40 tahun. Judul bukunya adalah 101 Fitness di Usia 40 Plus. Jadi buku ini sebenarnya saya beli pada saat saya sudah berusia 42 tahun. Jadi mungkin sekitar 5 tahun yang lalu ya. Hah? Ya betul, 5 tahun yang lalu. Pada saat usia 40 plus, maka kemudian saya berpikir saya tidak pernah olahraga, kemudian kolesterol saya begitu tinggi ya, kemudian asam urat juga ada ya. Maka kemudian saya berpikir sepertinya saya membutuhkan sebuah buku yang ya memberikan pengetahuan tentang gaya hidup sehat bagi seorang pria ya parubaya seperti saya. Maka akhirnya kemudian setelah jalan-jalan ke, saya lupa kalau nggak salah ini saya belinya di Gramedia, maka kemudian saya mendapatkan buku ini. Kenapa ini menjadi menarik? Karena salah satu penulisnya adalah Ade Ray ya. Baik, tanpa berpanjang lebar, kira-kira apa sih yang ada di dalam buku ini? Sekali lagi bahwa penulisnya adalah orang-orang profesional. Jadi seperti di sini ada Ade Ray sebagai ahli ahli olah tubuh ya. Kemudian juga ada dokter ya, spesialis juga di sini. Ada beberapa dokter yang ada di dalamnya. Buku ini saya lupa harganya, biasanya saya tempelkan di belakang tapi saya lupa. Nah, ini full color. Jadi buku ini full color. Ya, full color ya, oke. Ya, mudah-mudahan kelihatan ya. Nah, ini jadi full color, cukup bagus, kertasnya juga bagus ya. Nah, apa sih isi dari buku ini? Buku ini sebenarnya terdiri dari beberapa bab. Bab pertama berisi mengapa melakukan fitness. Jadi sebenarnya 3 bab pertama ya. Jadi kalau misalnya pada bab 1 itu mengapa melakukan fitness, ini sebenarnya adalah bagian dari untuk memotivasi pembaca, sekaligus juga memberikan pengetahuan tentang apa manfaat dari fitness, manfaat dari berolahraga bagi ya pria maupun wanita yang sudah berusia di atas 40 tahun ya. Kemudian juga pada bab 2 ada konsekuensi. Ini sebenarnya kebalikan dari bab 1. Manfaat dari fitness apa, kalau tidak bagaimana, itu ada di bab 2 ya. Ragam masalah apabila tidak menjalankan fitness, ini di bab 2. Di bab 3 berisi berbagai mitos, meluruskan kesalahpahaman dalam meningkatkan keyakinan. Jadi misalkan contohnya adalah semakin tua itu semakin harus tidak boleh banyak olahraga, takutnya tulang patah dan seterusnya misalkan ya. Yang keempat, panduan praktis, bab 4, panduan praktis menjalankan olahraga teratur. Ini hal-hal yang sifatnya ya teknis aja ya, belum sampai konseptual aja, belum sampai pada teknis bagaimana fitnessnya ya. Jadi contohnya misalkan periksa kesehatan, kemudian bagaimana usus ya, lakukan cek kebugaran dan seterusnya. Terus olahraga pagi dan olahraga sore apa bedanya ya, kira-kira begitu. Bab 5 baru masuk pada action ya. Pada bagian ini panduan praktisnya mengatur pola makanan. Jadi sangat penting sekali untuk mengatur pola makanan. Jadi sebenarnya bukan hanya olahraga, tapi tubuh kita ya, jadi tergantung juga dari apa yang kita makan. Jadi you are what you eat, prinsipnya begitu. Jadi apa yang Anda makan, itulah diri Anda. Anda mau sehat, mau sakit, tergantung dari bagaimana Anda ya memilah makanan yang sehat untuk diri Anda. Kemudian, nah setelah bab 5 ini, selain pola makan, juga yang paling penting juga sebenarnya adalah berkaitan dengan bagaimana olahraga yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya contohnya adalah seperti renang ya misalkan, kemudian juga apakah itu berkaitan dengan stretching ya. Jadi ada 3 hal yang mungkin penting untuk bisa diperhatikan. Baik, tapi sebelum saya masuk ke apa sih isinya kira-kira secara lebih detail lagi, saya akan tunjukkan pada Anda sebuah skema yang sangat bagus di kata pengantarnya. Ya, nanti mungkin saya capture-kan ya. Nah, ini skemanya. Saya capture-kan nanti. Jadi pada skema ini prinsip dasarnya adalah bahwa untuk bisa meningkat
meningkatkan kualitas dan produktivitas hidup seseorang, ya, maka orang tersebut harus awet muda dan panjang umur. Awet muda dalam arti konteks ya pasti secara fisik atau secara biologis. Orang yang sudah tua tapi komponen onderdil tubuhnya itu sudah mulai banyak mengalami kerusakan. Nah, ini berarti dia ya. Kemudian untuk bisa awet muda dan panjang umur tadi, ya kalau Anda jaga kesehatan, bugar dan seterusnya, maka pasti juga insya Allah panjang umur ya. Karena sebenarnya kita bisa mengusahakan bagaimana. Jadi hal-hal yang bisa kita usahakan adalah bagaimana kita bisa menjaga kesehatan. Satu hal lagi yang mungkin penting adalah bahwa cara untuk kita mensyukuri nikmat hidup, mensyukuri nikmat ya kesehatan adalah dengan cara menjaga kesehatan itu sendiri. Ya, tidak ada cara lain ya, bahwa Allah sudah menganugerahi kita nikmat hidup, ya, menganugerahi kita kekuatan, menganugerahi kita tubuh, maka untuk mensyukurinya adalah dengan cara menjaga ya tubuh kita agar tetap sehat dan tetap bugar. Maka kalau di buku ini, kebugaran, kekuatan, stamina, imunitas, tenaga fisik yang lebih dari sekedar sehat itu bisa dibangun dengan 3 hal, 3 pilar. Pilar pertama adalah olahraga teratur, yaitu latihan pengencangan otot dan latihan kardio. Latihan pengencangan otot itu seperti tadi yang saya lakukan dengan menggunakan barbel. Saya punya 2 barbel ukuran berat 5 kg yang biasanya saya gunakan untuk melatih otot upper body ya. Kemudian juga bisa latihan kardio dengan cara jalan kaki ya, bersepeda ya, sehingga kemudian ini gue fokus kalau latihan kardio itu untuk membakar lemak ya, untuk membakar lemak dan menstabilkan gula darah. Sedangkan kalau latihan otot ya digunakan untuk supaya ya merangsang otot, massa otot supaya tetap. Jadi sekali lagi, Anda boleh tua tetapi Anda harus tetap sehat, segar dan bugar. Ya. Anda boleh tua tapi jangan sampai kemudian badan Anda menjadi kurus, mengecil. Karena apa? Karena otot itu prinsip dasarnya adalah kalau kita tidak latih, maka ototnya akan ya massa otot akan berkurang, lemak yang banyak menimbun. Oke. Yang kedua, pilar yang kedua yaitu nutrisi teratur. Sumber penyajian, timing dan jumlah. Jadi kita makan itu, siapa yang mendoktrin kita kalau makan itu harus pakai nasi? Siapa yang mendoktrin kita kalau makan tuh harus sepiring penuh? Siapa yang mendoktrin kita sejak kecil kalau makan itu harus 3 kali sehari? Ya, maka pola hidup sehat untuk mengatur nutrisi ini bisa saja kemudian sarapan tidak dengan nasi, tapi cukup pakai roti dan telur. Tapi nggak usah ditambahin dengan pisang goreng, tahu isi, ote-ote, tambahnya yang banyak ya. Kenapa? Karena orang Indonesia katanya kalau belum makan nasi, belum sarapan, belum makan. Maka kemudian jajannya yang banyak akhirnya. Nah, yang ketiga, nah ini pilar yang ketiga setelah olahraga teratur, nutrisi teratur, maka yang ketiga adalah istirahat teratur. Olahraga, nutrisi yang bagus dan istirahat. Kenapa? Karena ada hak tubuh juga untuk istirahat. Sebesar apapun keinginan Anda untuk mencapai tujuan hidup, maka ada hak tubuh untuk beristirahat. Oleh karena itu kemudian penting untuk menjaga kuantitas dan kualitas ya istirahat tubuh kita. Ya, contohnya misalkan apa? Misalkan jam 9 malam mungkin sudah harus istirahat, jam 1 bangun, ya kemudian mungkin beribadah, ya tidur lagi boleh, baru kemudian subuh bangun dan seterusnya, atau mungkin 6 jam tidur, subuh sampai dengan subuh, ya setelah selesai beraktivitas olahraga tidur sebentar, 1 jam bangun lagi ya untuk bisa bekerja. Ya, jadi harus diatur pola. Ya, tapi ada juga orang yang akhirnya begadang sampai larut malam, sampai paginya baru kemudian dia tertidur sampai dengan seharian tidur. Itu juga tidak sehat ya. Kalau saya sih biasanya kalau misalnya di kantor ngantuk, biasanya sih habis makan siang kemudian layan-layan. Nah, itu saya sempatkan untuk sedikit, mungkin nggak banyak, cuman mungkin 10 menit, 15 menit untuk kemudian bisa tertidur ya sejenak ya, supaya kemudian tekanan darah menjadi
normal ya, dan seterusnya. Karena ada banyak sekali kasus di dosen ya, terutama ya, yang kena stroke gara-gara ritme hidupnya terlalu tinggi. Jadi dia habis ngasih kuliah, lari ke kampus lain, ngajar lagi di sana, lari lagi ke sana ngasih pelatihan, ya akhirnya kemudian terkena stroke. Nah, ini berbahaya. Jadi sekali lagi, bahwa aset hidup kita yang terbesar setelah keimanan dan keislaman, ya kalau yang beragama Islam, adalah kesehatan. Sebanyak apapun uang yang Anda miliki, sebagus apapun rumah yang Anda tempati, ya, tapi kalau Anda tidak sehat, maka Anda tidak bisa menikmati hidup. Oke, sebaik apapun makanan yang Anda miliki, selezat apapun, ketika orang sakit, maka rasa enak makanan itu tidak akan terasa enak lagi. Oke, jadi yang paling penting, sekali lagi saya tekankan pada Anda, kalau Anda baca buku ini, bahwa untuk bisa mencapai, mana tadi kata pengantarnya? Ya, karena nanti saya akan scan, saya akan foto, saya akan tampilkan nanti di sini ya. Jadi sekali lagi, bahwa 3 pilar inilah yang kemudian harus Anda pertahankan, yaitu olahraga teratur, ya walaupun mungkin olahraga ringan di rumah saja, tidak harus jalanan, mungkin pengencangan otot, latihan kalau seperti saya mungkin kardio harus dikurangi, karena ya juga 40 tahun ke atas, jantung harus tidak boleh terlalu bekerja terlalu keras. Banyak kejadian usia-usia di atas 40 yang meninggal di lapangan futsal karena dia terlalu banyak berlari. Olahraga-olahraga permainan itu berbahaya. Kenapa? Karena menyenangkan tapi tidak memperkirakan apakah jantungnya cukup kuat ya untuk bisa ya memompa darah terlalu cepat ya, sehingga akhirnya mati di usia muda ya. Nutrisi teratur ini yang juga paling penting, sekali lagi, bahwa makan tidak harus 3 kali sehari ya. Yang paling penting Anda tahu ya, kalau kemudian membutuhkan asupan, maka penting juga untuk, tapi juga tidak harus kemudian 1 piring penuh. Zaman saya dulu kos-kosan ya, masih kuliah, yang namanya makan itu mesti minta tambah nasi ya, porsi bunuh diri, nasinya penuh ya, kemudian ada ikan ya, makan sama kerupuk pelan-pelan ya, alon-alon ya. Baik, saya kira saya akan masuk ke materi berikutnya, hal-hal yang mungkin beberapa hal saya cuplikan, hal-hal yang mungkin penting. Sekali lagi, bahwa pada bab 1 itu berkaitan dengan memotivasi, memberikan pengetahuan Anda pembaca pentingnya olahraga. Salah satu yang mungkin penting untuk Anda pahami adalah, nah ini, olahraga teratur dan pengaturan asupan makanan sehat merupakan tindakan pencegahan yang efektif untuk menghindari terjadinya sindroma metabolik. Jadi sindroma metabolik itu sebenarnya terjadi bahwa tubuh kita bekerja dengan berbagai macam hormon, salah satunya adalah insulin. Kalau kita terlalu banyak makan gula, terlalu banyak makan karbohidrat, maka produksi insulin juga akan semakin tinggi. Ya, tapi pada satu kadar tertentu, maka terjadi kegagalan dalam memproduksi insulin dan itu berbahaya. Maka jadilah yang namanya penyakit diabetes. Bagaimana cara mengukur apakah Anda sehat atau tidak secara tubuh? Yaitu adalah lingkar perut Anda. Normalnya lingkar perut itu adalah, kalau untuk pria 90 ya, tidak boleh lebih dari 90 cm, dan wanita tidak boleh lebih dari 80 cm. Silakan ambil ambil mistar untuk mengukur apakah lingkar perut Anda melebihi 90 cm untuk pria dan wanita 80 cm. Kebetulan tadi saya ukur, lingkar perut saya ternyata 106 cm. Berarti saya harus mengecilkan perut lebih. Mengapa pria atau wanita ketika dia sudah di atas 40 tahun, maka yang terjadi adalah penumpukan lemak di sekitar perut. Karena setelah usia 40 tahun terjadi penurunan produksi hormon, ya, produksi insulin untuk bisa memecah gula tadi menjadi energi. Kalau tidak sampai dia dipecah, maka kemudian terjadi adalah penumpukan disimpan dalam bentuk sel-sel lemak. Ini yang pertama. Saya cuplikan lagi dari bagian yang ke-20. Ini dia. Olahraga dapat membantu mencegah dan mengatasi diabetes di usia 40 tahun. Pada waktu rapat terakhir saya dengan rektor, Pak Rektor nggak tahu juga, masuk ke ruangan rapat, tiba-tiba kemudian tanya, Pak Koiron, padahal saya bukan dokter, bukan ahli kesehatan, tapi nggak tahu juga, Pak Rektor kadang-kadang usil juga, kalau ada pria itu kena diabetes, kira-kira dia bisa berdiri apa enggak? Saya pun tertawa, karena yang saya tahu, ya terus mengapa
pria yang dia itu kena diabetes tidak bisa berdiri. Saya bilang bahwa kalau seseorang kena diabetes, kadar gula tinggi yang ada pada darah dapat merusak sebagian besar pembuluh kapiler di seluruh tubuh. Bisa pembuluh kapiler di ginjal sehingga terjadi kerusakan ginjal. Kalau pada pria, maka bisa juga merusak organ pembuluh darah kapiler di alat vital pria, sehingga mengapa kemudian terjadi impotensi. Karena prinsip dasar dari alat vital pria itu bekerja tidak didasarkan atas otot ataupun tulang, tapi atas model hidrolik memompa pembuluh darah. Jika kemudian gula darah itu merusak hidrolik tadi, maka yang terjadi kebanyakan semua penderita diabetes akan mengalami impotensi. Ya, itu jawaban saya ke Pak Rektor pada waktu itu dengan ilmu kemeruh saya yang saya pelajari bertahun-tahun. Baik. Itu, tapi sekali lagi bahwa di buku ini disampaikan bahwa hormon lain yang dapat membantu pembakaran lemak. Jadi istilahnya bahwa kalau kita berolahraga, maka kemudian kita bisa menetralisir produksi organ-organ yang bisa digunakan untuk memproduksi hormon, ya, memproduksi insulin, memproduksi testosteron juga akan semakin jauh lebih baik lagi. Ya, jadi olahraga bisa memperbaiki fungsi-fungsi hormon, bukan hanya memperbesar otot dan kekuatannya, tapi juga atau massa otot, ya, tapi juga berkaitan dengan masalah hormon. Oke. Yang lain lagi saya kira olahraga juga harus dipilah-pilah, ya. Sekali lagi, jadi apakah Anda harus lari, jadi banyak sekali orang berpikir bahwa kalau dia sudah main futsal dia sudah olahraga. Ya, futsal itu kira-kira untuk apa? Lebih banyak ke kardio. Kalau kardio berarti harus dibatasi. Ya, jangan sampai kemudian gara-gara terlalu banyak olahraga malah mati. Ya, olahraga tidak selalu sehat, tapi kalau salah dalam memilih olahraga maka akan berbahaya. Maka seperti yang ada di buku ini tadi disampaikan bahwa ada dua hal, yang ketiga, ya, untuk olahraga. Pertama adalah bisa untuk mempertahankan massa otot supaya ketika Anda tua, Anda tidak kurus kering. Karena kebanyakan semakin tua orang semakin membungkuk, tulangnya semakin rapuh. Ya, tapi kalau olahraga maka tulang itu akan menjadi semakin lebih kuat, ya. Anda juga harus berjemur supaya bisa dapat asupan vitamin D juga. Yang kedua adalah memperkuat otot. Jadi kita kuat untuk ngangkat-ngangkat dan seterusnya. Yang ketiga berkaitan dengan kardio, pembakaran lemak, ya. Hal lagi yang penting adalah bahwa olahraga atau fitness dapat menghindari seorang dari cedera. Kenapa? Karena lentur. Ya, penting juga untuk melatih kelenturan massa otot tadi, yaitu dengan olahraga, dengan stretching dan seterusnya. Kalau orang sudah lentur, ya, maka kemudian kekuatan juga ada. Itu dapat menghindari dari cedera, naik tangga, tidak sampai pada low back pain atau nyeri di tulang, nyeri di punggung belakang. Biasanya kalau pria itu terlalu banyak aktivitas di pinggang atau naik tangga, maka bisa juga terjadi low back pain atau sakit pada bagian punggung. Baik, saya kira itu dari buku ini. Saya recommended Anda yang usianya di atas 40 tahun ke atas untuk bisa belajar lagi, menambah pengetahuan, menambah pemahaman bahwa hidup kita berharga. Untuk bisa menghargai hidup kita, mensyukurinya, maka jaga kesehatan, jaga kebugaran dengan pengetahuan, dengan aktivitas yang tepat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.